Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah di kelas 12 IPS. Ketemu lagi dengan mata pelajaran sejarah peminatan di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya kita tidak lupa untuk berdoa dulu ya sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun kita hanya bertegur sapa lewat layar Android, saya harap kenangan kalian akan masa-masa SMA tetap tercipta secara mengesankan. Memang kita saat ini berada pada kondisi pandemi COVID-19, akan tetapi saya berharap kalian tetap semangat belajar ya. Nah, untuk mata pelajaran sejarah atau untuk belajar sejarah, saya tidak akan lupa untuk mengingatkan kalian. Belajarlah dari masa lalu untuk menata kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kali ini, materi pelajaran sejarah yang akan kita pelajari masih sama seperti minggu lalu, yakni tentang sejarah kontemporer dunia. Jalan-jalan sejarah yang akan kita lakukan kali ini yaitu ke benua Afrika. Untuk kompetensi dasar sejarah kontemporer dunia, kali ini kita akan mempelajari tentang runtuhnya politik apartheid di Afrika Selatan. Sebelumnya kita lihat dulu di mana sih wilayah Afrika itu, di mana sih benua Afrika itu. Seperti di layar kalian itu benua Afrika tergambar dengan warna pink. Nah, kemudian kita zoom lagi, di benua Afrika sendiri itu terdapat banyak sekali negara, ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan terakhir ada Afrika Selatan. Kalau kita lihat, berbicara tentang benua Afrika yang ada di bayangan kita itu adalah suku Negro atau suku yang berkulit hitam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang politik apartheid. Sebelumnya, apa sih apartheid itu? Bisa kalian lihat di layar, apartheid itu adalah segregasi atau pemisahan antara orang Belanda kulit putih yang lahir di Afrika Selatan dengan penduduk asli Afrika Selatan yang berkulit hitam. Bagaimana ceritanya orang kulit putih bisa nyasar ke Afrika dan bersitegang dengan penduduk asli Afrika? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, di sini segregasi yang saya maksud itu ada di bidang sosial, di bidang politik, di bidang budaya, di bidang militer, bahkan juga segregasi di bidang ekonomi. Untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya politik apartheid di wilayah Afrika Selatan, kita akan mempelajari sejarah singkat dulu bagaimana orang-orang Belanda yang notabene berkulit putih ini bisa masuk, kemudian bisa berkuasa di wilayah Afrika Selatan, bahkan di akhirnya itu mereka bisa mengusir penduduk asli Afrika Selatan yang jumlahnya itu sekitar 85% dibandingkan jumlah mereka. Pada tahun 1652, bangsa Belanda datang ke Tanjung Harapan, kemudian mereka mendirikan pemukiman. Nah, anak-anak bangsa Belanda yang lahir di Afrika ini sering disebut kaum Boer. Kaum Boer memanfaatkan VOC untuk mengimpor budak-budak dari Malaysia, Madagaskar, India, Indonesia, Mozambik, dan juga Afrika Timur. Kemudian tahun 1795 di Afrika Selatan itu ditemukan sumber emas di tanah-tanah kesukuan. Setelah mengetahui adanya tambang emas ini, Inggris datang ke Afrika Selatan. Kemudian mereka bentrok dengan kaum Boer. Pecahlah Perang Anglo-Boer I tahun 1880 sampai 1881 dan juga Perang Anglo-Boer II tahun 1899 sampai 1902. Nah, efek dari perang Boer ini adalah orang-orang Belanda kehilangan hak atas kekuasaan mereka di Afrika Selatan karena pada perang ini yang mendapatkan kemenangan itu adalah orang Inggris. Nah, dari hasil perang ini kemudian Inggris menghapuskan perbudakan di wilayah Afrika Selatan.
Akan tetapi setelah tahun 1902, Inggris dan kaum Boer ini bersatu. Mereka sepakat membentuk suatu pemerintahan dengan membentuk Komisi Urusan Pribumi Asli Afrika Selatan. Nah, isinya itu secara garis besar adalah segregasi atau pemisahan secara rasial antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang asli Afrika yang berkulit hitam, baik itu dalam bidang lahan, dalam bidang tenaga kerja, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan juga. Lanjut lagi tahun 1910. Nah, di tahun ini Afrika Selatan itu memperoleh status dominion dari kerajaan Inggris. Kemudian 10 tahun berikutnya, dalam kurun waktu 10 tahun berikutnya itu, pemerintahan gabungan antara Inggris dengan Afrikaner atau kaum Boer ini mengesahkan beberapa undang-undang yang secara tegas memisahkan antara suku asli Afrika yang berkulit hitam dengan suku asli Afrika yang berkulit putih atau bisa disebut sebagai kaum peranakan yang disebut kaum Boer tersebut tadi. Jadi kalau ditanyakan apa latar belakang dilaksanakannya politik apartheid itu, ya kaum Boer dan orang Inggris yang berkulit putih ingin terpisah kehidupan mereka dari suku asli Afrika yang berkulit hitam. Kita bicara tentang kronologi pelaksanaan politik apartheid di wilayah Afrika Selatan. Awal penerapan politik ini yang pertama itu ketika diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan Ras Terpisah atau sering juga disebut sebagai Undang-Undang Wilayah Orang Asli yang berlaku tahun 1913 sampai 1936, di mana suku asli Afrika yang jumlahnya kurang lebih 85% dari penduduk Afrika atau penduduk yang menempati wilayah Afrika Selatan ini dipaksa hanya menempati 14% wilayah tanah mereka. Bayangkan, penduduknya 85% tapi wilayahnya hanya dikasih 14%. Kemudian tahun 1930-an ketika Partai Nasionalis atau Partai Nasional Pimpinan Kaum Boer ini berkuasa, ini lebih gencar lagi dilakukan pemisahannya di wilayah Afrika sana. Bahkan orang kulit hitam itu dijadikan tenaga murah di perkebunan-perkebunan kulit putih. Nah, seperti di gambar ya, kalian bisa lihat orang-orang kulit hitam itu bekerja sebagai tenaga murah di perkebunan-perkebunan atau di lahan-lahan milik orang kulit putih. Pada tahun 1948, ketika Partai Nasionalis berkuasa di Afrika Selatan, segregasi yang dilakukan itu semakin ketat. Bahkan diberlakukan pemisahan total di semua bidang kehidupan antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam. Periode pertama pelaksanaan politik apartheid di bawah Partai Nasionalis sering disebut sebagai periode Baskap. Nah, ini di bawah pimpinan Perdana Menteri Daniel Francois Malan. Pada saat ini, orang-orang kulit hitam diusir jauh dari tempat tinggal mereka. Bahkan, mereka kehilangan semua hak politik serta hak kewarganegaraan mereka. Setelah mereka mengusir jauh orang-orang kulit hitam ini, ternyata orang-orang Boer sadar bahwa mereka membutuhkan tenaga murah dari suku asli Afrika Selatan yang berkulit hitam tersebut. Lalu mereka mengizinkan kembali suku asli tersebut kembali ke wilayah yang didiami oleh orang-orang kulit putih untuk bekerja. Namun di dalam pelaksanaannya mereka mengeluarkan beberapa undang-undang yang digunakan untuk mengawasi suku asli Afrika Selatan yang berkulit hitam tersebut. Kita berbicara tentang 4
rancangan undang-undang atau 4 undang-undang yang dikeluarkan untuk mengawasi suku asli. Ada undang-undang larangan nikah campur, ada undang-undang registrasi penduduk atau Population Registration Act, kemudian undang-undang wilayah kelompok yang secara paksa itu mereka merelokasi 3,5 juta suku asli pada akhir 1980-an. Ada juga undang-undang reservasi pemisahan fasilitas. Nah, reservasi pemisahan fasilitas ini artinya misalkan nih di pantai itu ada area yang hanya digunakan oleh orang kulit putih, area yang digunakan oleh orang kulit hitam. Begitupun di stasiun-stasiun, bahkan di fasilitas-fasilitas umum yang lain juga berlaku peraturan seperti itu. Pemisahan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Mengerikan ya. Periode kedua segregasi di bawah Partai Nasionalis itu pada saat Perdana Menteri Hendrik Verwoerd menerapkan separate development atau pembangunan terpisah. Yang dilakukan oleh Verwoerd ini adalah mengesahkan undang-undang yang disebut sebagai Undang-Undang Bantu atau Self-Government Act tahun 1959. Di dalam undang-undang ini berisi tentang Black Homeland atau tanah air etnis bagi 10 suku asli kulit hitam Afrika Selatan. Akibat dilaksanakannya Black Homeland ini terjadi pemindahan massal dari wilayah-wilayah di luar wilayah 10 suku asli ini ke satu wilayah khusus. Ya, wilayah ini hanya sekitar 12% dari wilayah total di Afrika Selatan. Nah, di wilayah khusus ini atau di Black Homeland ini, suku asli itu bebas berpolitik, bebas berkewarganegaraan. Namun mereka itu dianggap bukan lagi warga Afrika Selatan. Nah, jadi di Black Homeland ini mereka benar-benar bebas seperti berada di negara mereka sendiri. Walaupun pada kenyataannya memang Afrika Selatan itu negara mereka sendiri ya. Nah, Black Homeland yang saya maksud di sini itu contohnya seperti Lesotho dan juga Swaziland. Nah, ketika mereka orang-orang suku kulit hitam ini sudah bebas melakukan kegiatan sehari-hari di Black Homeland, namun banyak juga yang masih bekerja di wilayah-wilayah orang kulit putih, yaitu dengan bekerja di tanah-tanah milik orang kulit putih seperti perkebunan dan pertanian. Namun, di dalam bekerja ini mereka dilarang membawa keluarga. Bahkan mereka wajib membawa buku izin atau buku kehidupan. Nah, di dalam buku kehidupan ini, yang tercantum di dalamnya itu ada seperti akta perkawinan, akta kelahiran, dan juga surat izin kerja. Nah, jika orang-orang kulit hitam ini tidak membawa buku kehidupan, mereka itu akan ditangkap, kemudian dipenjara, bahkan disiksa secara ekstrim, dan tidak sedikit yang mengalami kematian. Nah, untuk kuis yang pertama ini, nih, perhatikan ya, bayangkan jika kamu itu merupakan salah satu dari warga asli Afrika Selatan pada saat itu. Reaksi seperti apa yang akan kamu lakukan dengan semua perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh bangsa kulit putih atau kaum Boer dengan orang-orang Inggris terhadap kalian? Nah, kalian catat jawabannya di buku tulis kalian. Ini kuis yang pertama. Untuk dari kampanye anti Maslow yang dilakukan oleh PAC ini, Maaf ya, kesalahan teknis sedikit, kita ulangi. Bagaimana reaksi orang-orang kulit hitam ini pada perkembangannya terhadap pelaksanaan politik apartheid di Afrika Selatan ini? Karena kalau kita lihat ya, politik apartheid itu kan rasial, sangat bertentangan dengan HAM. Yang kedua itu, dari pelaksanaan politik apartheid ini menyebabkan banyak sekali penderitaan dan kematian bagi kaum kulit hitam. Kita pelajari tentang kronologi perlawanan rakyat Afrika Selatan yang merupakan suku asli yang kulitnya berwarna hitam. Bagaimana bentuk perlawanan mereka? Yang pertama, mereka itu melawan melalui unjuk rasa.
unjuk rasa atau demonstrasi ya, dan juga pemogokan. Salah satu pemimpin yang terkenal itu ada Uskup Agung Desmond Tutu. Kemudian selain itu mereka juga memperjuangkan hak-hak mereka itu melalui forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika, GNP atau Gerakan Non-Blok, dan juga sidang umum PBB. Nah, melalui forum-forum internasional ini, akhirnya pelaksanaan politik apartheid itu mulai diketahui oleh dunia internasional dan dikecam oleh negara-negara yang ada di dunia, bahkan dikecam oleh PBB. Wadah perjuangan suku asli Afrika Selatan untuk menghapuskan politik apartheid itu yang paling utama itu adalah Kongres Nasional Afrika atau sering disebut sebagai African National Congress, disingkat ANC, di bawah pimpinan Nelson Mandela. Nelson Mandela itu hidup pada kurun waktu 1918 sampai 2013 kemarin itu beliau baru meninggal. Di dalam ANC ini menghendaki Republik Afrika Selatan itu demokratis dan juga non-rasialis. Kenapa non-rasialis? Karena pada dasarnya kita sama seperti di dalam Islam, kita itu sama di hadapan Tuhan. Hanya iman dan ibadah kita yang bisa membedakan kita di hadapan Tuhan. Kemudian Nelson Mandela ini bergabung ke ANC itu sekitar menjelang Perang Dunia Kedua ya. Dia mendorong ANC ini menjadi sebuah gerakan nasional. Bagaimana perjuangan ANC ini? Kita pelajari kronologinya. Mereka melakukan gerakan perlawanan terhadap hukum yang tidak adil, atau istilahnya mereka melakukan defiance campaign of unjust laws. Gerakan ini awalnya bersifat damai dan tanpa kekerasan. Langkah yang kedua atau kronologi yang kedua, mereka mengeluarkan tuntutan-tuntutan yang tercantum dalam Piagam Kebebasan atau Freedom Charter. Freedom Charter ini diresmikan di dalam Kongres Rakyat di Kliptown pada tanggal 26 Juni 1955. Intinya yang tercakup dalam Freedom Charter ini adalah menuntut kesetaraan semua warga negara Afrika Selatan dengan melakukan pemerataan tanah, memberlakukan upah yang standar, memberlakukan jam kerja itu yang standar, jam kerja yang diforsir itu dikurangi, kemudian menuntut pendidikan yang bebas biaya. Pada bulan Desember 1956, kurang lebih itu ada 100 aktivis ANC yang ditangkap dan mereka itu didakwa melakukan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap pemerintah Afrika Selatan. Namun penangkapan ini tidak berujung pada pemenjaraan, tapi mereka akhirnya dibebaskan sih. Pada 6 April 1959, Pan-Africanist Congress atau PAC ini disahkan di Soweto. PAC ini dimotori oleh pecahan ANC ya, orang-orang yang merupakan bagian dari ANC mengkampanyekan anti-pass law. Nah, PAC ini mengkampanyekan anti-pass law. Kampanye pertama mereka ini ternyata berbuntut pada pembunuhan massal di Sharpeville pada 21 Maret 1960 dengan kurang lebih itu sekitar 69 orang itu tewas ditembak. Dari kampanye anti-pass law yang dilakukan oleh PAC ini, pada 8 April 1960, akhirnya PAC dan ANC itu resmi dilarang. Bahkan para pemimpinnya ditangkap dan diasingkan tanpa proses peradilan, seperti Nelson Mandela yang merupakan salah satu pemimpin dari ANC itu divonis penjara seumur hidup sejak tahun 1962. Walaupun nanti pada perkembangannya beliau ini dibebaskan sih. Nah, dari pelarangan ini menghasilkan sebuah respon lagi, baik itu dari PAC maupun ANC. Nah, PAC ini merespon pelarangan tersebut itu dengan membentuk sayap militer Azanian atau People Liberation Army. Kemudian tahun 1963, ANC merespon pelarangan ini dengan membentuk sayap militer yang disebut Umkhonto we Sizwe atau tombak bangsa.
Berikut ini ada beberapa reaksi atas penerapan politik apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama, Afrika Selatan keluar dari PBB. Hal ini karena pada tahun 1961 itu, ketika Afrika Selatan maksud saya berada di bawah Perdana Menteri Verwoerd, pelaksanaan segregasi yang dilakukannya itu mendapat banyak kecaman dari dunia internasional. Dia bahkan meninggalkan persemakmuran Inggris atau dulunya kan Afrika itu diakui sebagai dominion dari Inggris. Nah, kemudian Verwoerd ini juga melarang Afrika Selatan ikut Olimpiade dan juga meninggalkan keanggotaannya sebagai anggota PBB. Kemudian tahun 1983, kurang lebih sekitar 600 organisasi Afrika, benua Afrika ya, tidak hanya Afrika Selatan, itu membentuk Front Demokratis Bersatu yang menuntut dihapuskannya homeland. Kemudian meningkatnya aktivitas anti-apartheid ini menyebabkan pemerintah menyatakan keadaan darurat pada sekitar tahun 1986. Nah, di dalam keadaan darurat ini, pemerintah itu mengeluarkan atau mengerahkan kurang lebih 5.000 tentaranya. Tentara-tentara ini disebar untuk melakukan pelarangan, kemudian menangkap, bahkan menahan puluhan ribu orang Afrika yang melakukan aktivitas anti-apartheid. Kemudian orang-orang ini disiksa, dipenjara, bahkan dilakukan pembunuhan atau bahasanya itu pembantaian. Dari keadaan ini, kemudian negara-negara asing itu mulai menarik diri dari transaksi bisnis dengan Afrika Selatan seperti transaksi perdagangan dan juga investasi. Sehingga menjelang akhir 1980-an itu Afrika mengalami suatu keadaan yang disebut sebagai depresi ekonomi. Nah, perhatikan ya, ini soal kuis yang kedua. Kira-kira kalau Afrika Selatan itu kan dibantu oleh negara-negara internasional, dengan negara-negara internasional menarik diri dari perdagangan dan investasi di Afrika Selatan ya. Nah, kira-kira nih, jika langkah seperti ini mampu dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menolong Palestina, mungkinkah akan tercipta perdamaian antara Palestina dengan Israel? Nah, saya tunggu jawabannya di buku tulis kalian ya. Bagaimanakah akhir dari politik apartheid di Afrika Selatan? Ini soal yang merupakan kuis ketiga ya. Kalau menurut kalian, jika Nelson Mandela itu merupakan kaum buruh yang berkulit putih, akankah ia akan menjadi tokoh anti diskriminasi rasial di Afrika Selatan? Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Sertakan alasannya secara tepat. Kita lanjut tahun 1989, pemimpin Partai Nasional yang berada di wilayah Afrika Selatan, yakni Frederick Willem de Klerk. Nah, ganti orang nih. Nah, de Klerk ini menjadi Perdana Menteri. Di bawah kepemimpinannya, ia membebaskan banyak sekali tahanan-tahanan orang kulit hitam, termasuk diantaranya itu Nelson Mandela ya, yang dibebaskan pada 11 Februari 1990. Nah, de Klerk ini menyatakan bahwa apartheid ini telah gagal dan larangan pendirian parpol dicabut. Nah, dia mengatakan hal ini kepada parlemen. Walaupun de Klerk ini sudah agak pro dengan orang kulit hitam, akan tetapi kisruh masih terjadi hingga kurang lebih itu tahun 1993. Nah, di sini tercatat lebih dari 10.000 warga Afrika Selatan itu tewas karena kekerasan politik. Selain membebaskan tahanan kulit hitam itu, de Klerk juga menghapus semua undang-undang yang terkait dengan apartheid. Kemudian pada 22 Desember 1993 itu akhirnya Parlemen Afrika Selatan itu mengumumkan undang-undang baru. Nah, berdasarkan konstitusi baru ini, kelompok minoritas yang berkulit putih tadi akan menyerahkan kekuasaan kepada kelompok mayoritas yang berkulit hitam. Apalagi kita tahu kelompok mayoritas di Afrika Selatan ini adalah penduduk asli yang lebih berhak atas wilayah Afrika Selatan. Kemudian pada April 1994 diselenggarakan pemilu pertama yang
yang multirasial, diikuti oleh orang kulit putih maupun kulit hitam. Hasil dari pemilu ini ternyata Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Nah, pada 10 Mei 1994, Nelson Mandela ini dilantik menjadi presiden. Dengan dilantiknya Nelson Mandela menjadi presiden, maka dihapuskanlah politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, Nelson Mandela ini cukup berjasa ya bagi penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan. Dia itu merupakan tokoh revolusioner yang anti diskriminasi. Nah, beliau ini berkuasa tahun 1994 sampai 1999 di Afrika Selatan. Nah, beliau meninggal pada 15 Desember 2013 di usia 95 tahun. Nah, soal untuk kuis yang nomor 4 ini, setelah dihapuskannya politik apartheid, bagaimana ya kira-kira keadaan politik di Afrika Selatan saat ini terkait dengan rasialisme? Nah, kalian cari informasinya, kemudian kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian. Dari materi yang kita pelajari minggu ini ya tentang pelaksanaan politik apartheid di Afrika Selatan, saya harap kalian bisa memetik pelajaran. Say no to racism. Nah, kita jangan pernah rasis. Apapun warna kulit teman kita harus memperlakukannya sama. Baik itu yang teman yang kulitnya putih maupun teman yang kulitnya hitam. Kalau kalian agak keras menggunakan istilah rasisme, saya tidak melakukan rasisme kok Bu, tapi kalian melakukan bullying terhadap teman-teman kalian yang berkulit hitam, itu sangat tidak benar. Tentunya bertentangan dengan apa yang kalian pelajari. Nah, berlatihlah untuk menjadi bijak dengan bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kalian dapatkan, dari pengetahuan yang sudah kalian dapatkan. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kebaikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga keimanan, dan jaga kebahagiaan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya harap kalian tetap jangan kasih kendor untuk pelaksanaan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa yang paling utama senjata kita itu adalah berdoa. Semoga Tuhan kita menghindarkan kita dari bahaya pandemi COVID-19 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.